Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan kesan-kesan dari dialog dengan tokoh Islam liberal Ulil di Universitas Monas bagaimana setelah diskusi tersebut? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah ya pada beberapa hari yang lalu kita sudah berdiskusi dengan beliau, dan ini merupakan kesempatan dan juga penghormatan juga luar biasa untuk saya dapat duduk bersama dengan beliau. Dan beliau memang orang Arab bilang ghaniyun anit ta'rif, jadi banyak sekali orang yang sudah mengenalnya. Kemudian juga seorang pemikir yang luar biasa hemat saya. Jadi alhamdulillah kesan saya sangat luar biasa, dan di sana juga menunjukkan pertama bahwa Pak Mas Ulil itu adalah seorang sosok pemikir yang luar biasa, di mana pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan oleh sementara orang yang dikatakan itu ada agak liar dalam tanda petik, itu adalah karena memang pergulatan beliau dalam hal ini dengan masalah itu. Dan juga karena kondisi seperti yang disampaikan oleh Mas Ulil kemarin, kondisi beliau waktu di kecilnya yang terkungkung dengan pendidikan pesantren, orang tuanya yang salaf, yang itu dan sebagainya tidak boleh, sehingga ada sedikit dalam tanda petik berontak. Tapi ala kulli hal semua itu adalah sesuatu yang sah-sah saja dalam ijtihad, selama tentunya tidak keluar. Hanya kemarin kita sama-sama juga pada diskusi tersebut tidak membahas secara detail tentang pemikiran-pemikiran beliau, lebih sifatnya kepada silaturahim, tentang bagaimana penyebab serta upaya dari kemunduran umat Islam serta upaya untuk membangkitkannya lagi. Jadi ala kulli hal kesan saya adalah sangat luar biasa, dan ide-idenya sangat brilian dalam diskusi kemarin. Kemudian kosakata liberal mungkin bisa diganti dengan kosakata progresif untuk tidak memecah umat terlalu banyak. Betul, terima kasih, betul sekali. Memang istilah liberal itu sedikit agak tabu barangkali di masyarakat. Jadi liberal identik dengan sesuatu yang bebas, lega dan sebagainya. Tapi sebagai yang kemarin disampaikan bahwa oleh Mas Ulil sendiri, bahwa Islam liberal ini dimaksudkan adalah ide-ide yang sifatnya progresif gitu kan. Jadi seandainya barangkali menggunakan kata Islam progresif atau Islam seperti biasa cuma pemikiran progresif barangkali begitu, itu hemat saya lebih bisa diterima atau lebih pas dan lebih mantap gitu barangkali, karena nama itu juga sangat pengaruh. Sekalipun ide yang kita usung itu ide-ide yang barangkali adalah sah-sah saja dan ide-ide yang luar biasa yang menggeliat, tapi ketika namanya sudah oleh masyarakat diimajkan sesuatu yang tidak bagus, liberal misalnya, nah itu menjadi sebelum membaca pemikiran, sebelum ingin tahu lebih jauh tentang pemikiran tersebut, sudah mencapnya sebagai sesuatu yang tidak baik karena namanya seperti itu. Itu pentingnya sebuah nama. Seandainya dengan progresif, wah itu hemat saya lebih bagus barangkali demikian. Dengan adanya Islam liberal ya, pemikiran Islam liberal, dampak positif dan dampak negatif apa yang ada di umat? Pertama, segala sesuatu itu memang tidak akan pernah lepas dari nilai positif, dampak positif dan dampak negatif. Semua hal. Hanya memang dalam ajaran Islam, sepengetahuan saya, bagaimana dampak positif ini bisa lebih tinggi dan dampak negatifnya bisa ditekan sedapat mungkin. Nah, untuk konteks Islam liberal ini, saya yakin itu adalah dampak positifnya sangat banyak. Di antaranya barangkali kita juga menjadi terutama barangkali yang dalam kalangan akademisi bisa lebih menggali lagi, terpacu lagi untuk lebih banyak membaca, mengkaji dan meneliti. Terlepas apakah itu akan menentang pemikiran tersebut atau ingin menggali, mengetahui lebih jauh lagi, atau juga untuk membuka lembaran-lembaran baru, juga pemikiran-pemikiran baru. Ini adalah sesuatu yang bagus. Yang kedua juga saya melihat dengan pemikiran tersebut juga bagus dalam pengertian biar umat tidak apa yang disebut dengan istilah oleh para ulama dulu namanya jumud atau taklid, buta. Jadi mengikuti apa yang dikatakan di atas tanpa kita ingin mengetahui lebih jauh apa dasar dan alasannya. Nah ini untuk orang-orang yang tidak bergelut dalam pendidikan atau sering disebut orang awam, taklid tentunya sah-sah saja.
Namun bagi orang-orang yang akademisi yang memang bergelut di dalamnya, taklid ini menurut para ulama usul misalnya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena dia sudah mempunyai kerangka untuk berpikir, untuk berijtihad. Nah, sehingga itu harus dipergunakan dalam rangka itu. Kalaupun kemudian nanti mentok, paling tidak ada istilah namanya ittiba. Jadi ada taklid, ada ittiba. Ittiba itu mengikuti, tapi dia mengikuti juga prosesnya dan tahu dalilnya. Kalau taklid dia mengetahui dan mengikuti berdasarkan hasilnya. Prosesnya tidak demikian. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya juga hal positif yang lainnya adalah bahwa dengan adanya Islam liberal, kita juga umat Islam untuk bisa saling menghargai dalam hal ini. Karena perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, dan juga agar kita bisa saling lebih dewasa. Misalnya, bukan karena perbedaan pendapat kita mengatakan dia itu menjadi kafir, dia itu menjadi halal darahnya. Ini adalah hemat saya statement-statement yang kurang tepat. Terlebih bahwa mereka yang mengatakan itu adalah mengakui kalimat syahadat, sholat 5 waktu yang luar biasa, hanya pemikiran saja. Nah, dampak negatifnya juga ini adalah tidak kalah banyaknya dalam hal ini. Jadi pertama adalah membuat misalnya sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan umat Islam menjadi dalam tanda petik geram. Kenapa geram? Karena ide-idenya untuk beberapa ide, maksud saya untuk beberapa pemikiran yang terlalu berani dan yang boleh dikatakan mendobrak yang selama ini menjadi pemahaman dan keyakinan bagi umat Islam. Misalnya tentang konsep-konsep misalnya yang ditulis-tulis oleh beberapa tersebut tentang bahwa Nabi itu tidak maksum, Al-Quran itu masih dalam konteks tidak luput dari kesalahan, pasti ada kesalahan di dalamnya dan bukti tidak suci lagi, dan kemudian hal-hal yang demikian oleh karena itu ini adalah menyangkut ranah akidah, dan ini adalah merupakan sesuatu yang penting sekali diyakini oleh umat Islam tentang keabsahan Al-Quran dan kitab suci, karena ini beraspek dengan untuk peningkatan ibadah. Jika seandainya dia tidak yakin dengan kitab suci sendiri, bagaimana akan melakukan ibadah dengan baik? Nah, oleh karena itu ranah-ranah yang seperti inilah yang kemudian hemat saya adalah dampak yang sangat kurang bagus sekali. Meskipun saya yakin masyarakat Indonesia tidak akan terpengaruh karena fondamen akidah dan keyakinannya hemat saya sudah pada kuat untuk masalah ini. Nah, seandainya memang pertentangan itu sifatnya ijtihad atau dalam bidang-bidang fikih atau pemikiran biasa, hemat saya itulah sah-sah saja. Misalnya tentang konsep, misalnya dalam kajian usul fikih itu ada namanya merekonstruksi atau mendekonstruksi beberapa bagian-bagian atau istilah-istilah usul fikih tentang cara berijtihad, tentang konsep qat'i dan zonni misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sah-sah saja. Karena ranahnya adalah ranah pemikiran, ranah bidang-bidang fikih. Nah, tinggal nanti barangkali didiskusikan dengan yang memang bergelut di dalamnya. Nah, ini selama ini hemat saya, baik Islam liberal atau Islam progresif ataupun yang non itu, yang kolot, itu tidak adanya kesinambungan dialog antara keduanya. Jadi misalnya teman-teman di Utan Kayu yang di jaringan Islam liberal ketika membahas tentang konsep usul fikih misalnya, itu menghadirkan pembicara yang satu jalur, yang sama-sama misalnya berpemikiran agak bebas. Sehingga kan itu akan hemat saya kurang balance. Kalau seandainya ingin mencari seperti apa dan bagaimana, alangkah lebih bagusnya kemudian menghadirkan orang yang di bidangnya atau yang di bidangnya yang menggeluti tentang masalah itu. Jangan sampai ketika berbicara masalah usul fikih yang dihadirkan ahli tafsir. Ini hemat saya ada sangat kurang tepat karena satu cabang ilmu itu sangat kompleks sekali dan itu memerlukan waktu dan orang yang memang betul-betul takhusus, betul-betul spesialis dalam persoalan itu. Nah, jadi kalau seandainya mendatangkan ahlinya, paling tidak mereka akan terbuka. Oh, yang pemahaman ini ternyata begini, ternyata begitu dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya. Teman-teman yang garis keras dalam tanda petik yang anti misalnya ini juga ketika berbicara masalah itu menghadirkan orang-orang itu. Nah, kenapa tidak misalnya dihadirkan juga dari teman-teman liberal untuk kemudian juga berdiskusi, tapi dengan satu catatan bahwa diskusi itu bukan untuk saling mengalahkan, tidak ada niat untuk saling mempengaruhi, tapi untuk tabayun istilahnya. Tabayun mencari untuk mencari data seperti apa dan bagaimana pemikirannya. Nanti kalau didiskusikan.
Kemudian masing-masing yang dialog ini perlu juga melapangkan dadanya, batinnya, hatinya untuk menerima pendapat orang lain jika itu benar. Yaitu meskipun tidak ada kewajiban untuk memasakkan pendapat seseorang kepada orang lain. Karena jangankan kita, Rasulullah pun tidak kata Allah, kamu hanya menyampaikan saja. Kamu hanya menyampaikan saja. Ya, tidak ada kewajiban untuk memaksa. Jadi itulah diantara negatif-negatifnya. Dan barangkali kalau boleh saya berpesan juga, atau bukan berpesan ini untuk bersaran untuk konteks-konteks yang ranah-ranah akidah, ini adalah mending kita tidak terlalu memperlebarkan persoalan atau pembahasan atau ijtihadnya. Mending sifatnya bagaimana kemajuan umat, atau bagaimana tentang masalah menangani kebodohan, kemiskinan, kemudian juga kemalasan, kemudian juga keterpurukan. Ini hemat saya adalah ide-ide atau konsep-konsep yang jauh lebih penting, lebih besar, yang perlu dipertimbangkan oleh semuanya. Nah, itu. Kemudian waktu dialog ada kesepakatan antara Pak Ustadz dan Ulil bahwa kemunduran umat kena meninggalkan agamanya, betul. Dan majunya negara-negara non-Islam kena meninggalkan agamanya. Betul. Mungkin salah satu sebab dari sekian banyak sebab, kebanyakan negara-negara Islam itu bekas koloni penjajah. Iya. Bisa dikatakan tingkat pendidikan relatif rendah. Kalau tingkat pendidikan rendah, kemampuan untuk berpikir kritis juga rendah. Apakah ini dibenarkan? Apa betul atau bagaimana? Nah, terima kasih. Memang ungkapan bahwa umat Islam mundur karena umat Islam meninggalkan agamanya, umat non Muslim maju karena mereka meninggalkan agama, tapi sama-sama meninggalkan agama tapi hasilnya berbeda. Itu disampaikan diantaranya oleh Syakib Arselan itu dalam bukunya Kenapa Limadza Ta'akhkhara Muslimun wa Taqaddam Ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur tapi yang lainnya maju. Di antaranya adalah ada petikan seperti itu. Dan ini hemat saya juga adalah sangat tepat, terlepas apakah itu terlalu subjektif atau bagaimana, karena Syakib Arselan adalah seorang muslim misalnya, terlepas, tapi yang jelas memang itu adalah yang terjadi dan menjadi kenyataan. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan kemunduran umat Islam itu banyak faktor di dalamnya, banyak aspek. Kemarin Mas Ulil misalnya banyak menyoroti dari sistem perpolitikan atau kekuasaan yang berkuasa. Jadi ketika kekuasaan atau politik yang berkuasa tidak bagus atau bukan dari Muslim dengan baik, maka itu adalah menjalani hal yang keterpurukan. Nah, kemarin juga kita share, saya lebih melihat kepada sisi pribadinya, bahwa seorang Muslim yang memang sekalipun tatanan politik yang bagus, tapi memang kalau jiwanya pribadinya memang tidak lengket atau tidak mencerminkan nilai-nilai agama Islam, itu adalah juga merupakan sesuatu di antara kemunduran umat Islam. Karena kalau kita melihat sejarah, bahwa hemat saya bahwa kemajuan-kemajuan yang dialami dalam masa sejarah Islam, dinasti-dinasti, misalnya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah atau Khulafaur Rasyidin, itu mereka maju lebih sifatnya kepada pribadi mereka yang takwa, yang dekat dengan Allah, yang mencerminkan, yang melaksanakan seluruh nilai keislaman, bukan hanya sholat yang mahdoh itu aja, tapi seluruh aspek-aspek itu, sehingga membentuklah sebuah sistem pemerintahan yang bagus. Jadi awali dari pribadi. Karena kalau seandainya sistem dulu tanpa pribadi juga hemat saya adalah kurang tepat. Misalnya ada Umar bin Khattab, ini pribadinya yang bagaimana. Ada juga Salahuddin Al-Ayyubi yang luar biasa. Padahal sebelum-sebelumnya adalah sistemnya bagus, tapi kan orang-orang tidak bagus jadi merosot. Salahuddin sampai dikatakan misalnya dia meninggalnya pun tidak mempunyai kekayaan kecuali beberapa dirham saja. Nah, itu banyak sekali faktor di dalamnya. Dan termasuk juga di dalamnya adalah memang masalah faktor pendidikan. Sekalipun pendidikan ini kalau kita melihat ada di beberapa negara Muslim yang pendidikannya juga tinggi biasanya, tapi karena aspek-aspek ekonomi barangkali di dalamnya termasuk hal-hal yang lain dalamnya. Hanya secara umum bahwa pendidikan itu memang sangat penting bagi kemajuan segala hal. Jangankan kemajuan agama, kemajuan sebuah negara ataupun sebuah keluarga pun itu sangat ditopang dengan aspek pendidikan. Orang yang pendidikannya bagus, baik formal atau informal, paling tidak itu membuat mindsetnya, cara berpikirnya menjadi bagus juga. Sehingga ketika menghadapi sebuah persoalan, dia bukan yang dikeluarkan otot, tapi yang diberikan adalah bagaimana solusi melalui pemikirannya.
Nah itu jadi dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi itu dan dibarengi tentunya dengan nilai-nilai agama dan pendidikan agama di dalamnya, hemat saya itu adalah akan diantara upaya untuk menghadapi dari kemunduran umat Islam ini. Dan betul juga bahwa hampir setiap negara yang pernah dijajah, yang dimana upaya penjajah itu adalah memadamkan pendidikan itu, efeknya sangat panjang dan luar biasa. Mungkin baru setelah kesekian generasi kita bisa memangkasnya. Nah, jadi sampai sekarang misalnya pengaruh di Indonesia, bagaimana dulu kolonial Belanda misalnya, atau misalnya di Mesir, di Prancis, meskipun dalam jangka waktu pendek, tapi tetap pengaruhnya sangat besar. Dan itu, nah, untuk upaya bangkit lagi ke sana adalah masing-masing kita selaku Muslim untuk menanamkan kembali sikap untuk terus belajar, formal atau non formal. Karena memang itu adalah nilai Islam yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Bukankah wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq, Iqra, baca, itu proses belajar. Makanya dalam istilah para ulama tafsir atau ulama muslim, Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini tentang maf'ulnya. Jadi maf'ul itu objeknya. Allah hanya mengatakan, bacalah oleh Muhammad. Bacalah olehmu Muhammad. Apa yang dibaca? Ya semua persoalan. Ini sebuah konsep yang saya tentang konsep belajar yang luar biasa. Jadi belajar bukan hanya membaca yang dalam buku, tapi juga dalam alam. Bacalah semuanya. Dibuangkan maf'ulnya atau objeknya yang menunjukkan sesuatu yang umum. Tapi dengan catatan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Dengan didasari keyakinan, didasari keimanan, dan didasari ketaatan dalam beribadah. Nah itu apalagi terlebih ada hadis Rasulullah mengatakan, carilah ilmu dari setiap buah yang sampai liang lahat. Nah, ini hemat saya adalah merupakan di antara hal-hal yang sudah digariskan oleh Islam, betapa pendidikan itu menjadi sangat penting adanya. Dan kita harus bangkit. Meskipun kolonial sudah menjajah kita dengan waktu yang lama, kemudian pendidikan dihabiskan ataupun digencet misalnya. Nah, kita harus bangkit dari sekarang untuk kemajuan agama, negara, keluarga, dan tentunya masyarakat pada umumnya. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima kasih kembali, dan terima kasih kembali. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Jazakallah.